Selamat sore Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara peserta PPG Unimed. Sesuai dengan permintaan akan saya sampaikan cara praktis pembuatan Google Formulir. Yang perlu kita siapkan dulu adalah soalnya. Jadi soal yang sudah diketik di Microsoft Word tampilannya seperti pada gambar ini di layar ya. Jadi tidak ada nomornya, jawaban tidak ada opsinya ya. Nah, karena nanti rencananya soal ini akan diacak, jadi dipersiapkan yang seperti ini ya. Kemudian setelah ini siap, baru kita ke Google Drive. Semua jawaban ini akan disimpan di Google Drive. Yang pertama kali kita perhatikan adalah jumlah kuota di Google Drive kita kira-kira cukup atau enggak. Ya. 15, jangan sampai nanti 14, sekian gitu sehingga siswa tidak bisa mengirim jawaban nanti ya. Jadi sangat cukup untuk menggunakan Google Drive. Yang kedua berikutnya adalah pastikan bahwa ini Google Drive kita. Di sini ada alamat emailnya, jadi alamat email si pembuat soal Google Drive ini. Jangan sampai milihnya orang lain yang dipakai. Setelah semuanya yakin, langkah berikutnya adalah kita siapkan formulirnya. Dari klik sini ya kan, kemudian ke formulir, kemudian ke baru ya kan. Ya. Nah, Google Formulir sudah kita siapkan. Langkah pertama yang harus kita perhatikan adalah settingan dulu ya. Setelan kuis kita jadikan sebagai kuis, kemudian rilis nilai, pilih yang nanti. Jadi pada saat refleksi nanti bisa disampaikan nilai untuk anak-anak. Kalau ini diklik, begitu anak-anak selesai mengirimkan soal sementara temannya belum, nanti dia akan lompat, akan kegirangan histeris sehingga mengganggu temannya, atau bahkan dia membuli temannya yang nilainya jelek, sehingga secara psikologis anak-anak yang nilainya kecil itu akan tertekan nanti. Nah, makanya saya sarankan pilih nanti aja bersamaan dengan refleksi. Yang berikut pertanyaan tak terjawab tidak perlu dicentang karena ini digunakan di kelas lain, nanti khawatirnya akan dibocorkan soalnya ini. Presentasi diacak soalnya, tampilkannya tidak perlu ya kan. Langkah berikutnya ke umum. Alamat email tidak perlu dicentang karena kadang-kadang anak-anak menggunakan HP-nya temannya, alasan kuotanya habis atau rusak atau bahkan tidak ada yang punya HP. Nah, ketika sudah disetting emailnya paten, dia tidak bisa digunakan untuk perangkat yang lain atau untuk mengerjakan miliknya orang lain ya. Setelah berikutnya batasi ke satu tanggapan biar anak-anak tidak mengerjakan dua kali kecuali pada saat kasus nanti diremedi dengan soal yang sama ya. Kemudian lanjut simpan ya. Nah, langkah berikutnya kita kasih judul. Nah, ulangan harian. Untuk pertemuan 1 ya, kemarin misalnya sesuai dengan keperuntukan. Pertemuan 1 atau KD 1 atau berapa itu sesuai dengan peruntukan ya kan. Berikutnya kita kasih token ya kan, seperti yang diminta kemarin. Token kita siapkan. Kalau kemarin kasusnya huruf, sekarang adalah angka. Angka misalnya sama dengan berapa yang diminta ya kan. Angka sama dengan tahun ini misalnya 2020 ya. Kalau menjawab selain 2020, token Anda salah ya. Kemudian ini wajib diisi. Sudah dipastikan bahwa ini ada validasi responnya. Oke. Kemudian kita langkah ke berikutnya ya. Ya, kita bagikan ya. Ya. Bagian kedua ini misalnya identitas. Nama siswa ya kan? Nama siswa misalnya nama siswa. Nama siswa. Atau berikutnya wajib ya kan? Jawaban singkat, pilihannya ini adalah untuk jawaban singkat ya. Tambah selain nama apa misalnya kelas. Kalau kelasnya banyak ada pilihan, misalnya ada kelas AB, misalnya kelas ini misalnya kelas apa nih ya. Misalnya kotak centang ya kan, di sini misalnya opsi misalnya kelas 11 BDPM 1 misalnya. BDPM 1 11 BDPM 2. Nah, ini gunanya nanti pada saat di Google Sheet kita tinggal ascending saja ini ya kan.
kadang-kadang anak-anak menulis kelas itu secara acak, supaya menghindari itu dikasih keterangan yang gitu ya. Sudah semua berarti wajib diisi 11 BDPM1 PM1 sudah ada 2 berarti. Nah sudah, kemudian tambah nama, kemudian kelas, satunya lagi adalah nomor absen. Nomor absen ya sudah. Kemudian berikutnya nomor absen, berikutnya nomor HP misalnya diminta, karena kadang-kadang anak ngisinya nggak bener, namanya nggak bener. Ini bisa dikontak dari nomor HP-nya, nomor HP apik, nomor HP aktif. Ya sudah, saya kira cukup itu aja untuk identitas ya kan. Kalau ibu perlu yang lain boleh nanti ya kan. Sudah diyakinkan bahwa ini wajib diisi semua, baru kita ke soal. Nah kita ke soal, sudah wajib diisi ya, baru kita ke soal. Pilih jawaban yang benar. Ya, kemudian baru kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1 kita ambil dari Microsoft Word tadi. Microsoft Word nomor 1. Ya, cut misalnya supaya tidak bentrok, nanti kadang-kadang saya sampai nomor berapa ya, itu kan bingung. Nah, saya sarankan di cut saja, Ctrl X. Nah, kita pindahkan. Kemudian wajib diisi jawabannya. Ingat, ini ada kuncinya adalah di E ya kan. Ctrl X, Ctrl V, kunci jawaban di E. Kunci jawaban di E, skornya karena jumlah soalnya 5, ini berarti 2 ya. Kalau betul semua berarti 10 nanti. Selesai. Tambah soal yang kedua. Microsoft Word lagi. Ctrl X, bawa ke sini, Ctrl V ya. Kemudian jawaban kuncinya A, yang tanda merah adalah jawaban yang benar ya kan. Ya, kita V, kunci jawabannya adalah yang A, skornya 2. Lanjut ya, berikut yang nomor 3. Nomor 3, Ctrl X. Nomor 3. Sebetulnya ini bisa diimpor sebenarnya, tapi langkahnya, prosedurnya panjang ya, karena waktunya kita mepet. Kita pilih gini aja ya, soalnya 5 ini aja. Wajib diisi jawabannya berikut. C adalah Ctrl X, jawaban C. Jawaban kuncinya adalah C, skornya adalah 2. 1, 2, 3, berarti soal yang keempat. Tambah soal yang keempat adalah ini, Ctrl X, kemudian ke drive, Ctrl V, kemudian berikutnya jawabannya adalah B ya. Ctrl X ya, jawabannya adalah B. Klik yang B, skornya adalah 2. Tambah lagi yang terakhir untuk soal yang kelima. Dalam kasus ini kita copy, Ctrl X ya, cut, Ctrl V ya. Berikutnya wajib diisi jawabannya sekarang adalah yang terakhir, ini adalah jawaban B lagi. Kemudian pindahkan ke sini. Oke, jawabannya adalah yang B. Skornya adalah 2. Nah, saatnya sekarang kita periksa satu-satu ya. Selesai. Jumlah skor adalah 10 karena soalnya 5, kalau betul semua jawabnya 10. Kemudian identitas siswa adalah
nama siswa, kelas siswa. Kalau nanti kelasnya banyak bisa ditambahkan opsinya ya kan. Kemudian nomor absennya, kemudian nomor HP aktif. Kemudian lanjutan yang kedua soal-soal. Soalnya adalah 5. Nah, ini. Oke. Nah, ini jawabannya sudah ada tanda hijau sebagai kunci ya kan. Sudah ada tanda hijau. Ini yang terakhir gini aja ya. Langkah kita berikutnya adalah memberikan alamat linknya. Jadi link yang akan kita share ke seluruh siswa nanti untuk ke halaman ini ya. Nah, ini dicari dari sini. Ya, dari kirim. Nah, perhatikan alamat linknya yang ada tanda bundar ini ya kan. Nah, ini kita klik. Oke. Nah, ini adalah alamat linknya. Karena terlalu panjang ini kita bisa kita setting pendek saja. Oke. Nah, yang di blur ini adalah alamat linknya dan ini yang kita salin nanti kita bagikan kepada seluruh siswa peserta ujian ya. Oke, kita salin. Nah, gimana nyalinnya? Kalau misalnya punya WhatsApp bisa dikirim ke WhatsApp salah satu murid atau guru yang nanti bisa sebagai alamat untuk memindahkan soal itu ke seluruh siswa, misalnya ke wali kelas ya kan, Pak tolong ini alamat link ini disimpan, atau kalau enggak ya kita simpan sendiri ya kan, disimpan sendiri di sini. Nah ini adalah alamat linknya, sehingga nanti Bapak Ibu guru tinggal membagikan. Sebenarnya ini bisa kita modif dengan aplikasi tertentu alamat linknya ini biar enggak seperti ini ya kan. Tapi ada langkah berikutnya nanti mungkin kita bisa bahas ya kan. Untuk saat ini sampai di sini. Semoga bisa membantu Bapak Ibu semuanya sehat. Tugas bisa kita tuntaskan untuk saat ini. Terima kasih, selamat mencoba.